Di sebuah kerajaan yang sangat megah bernama Majapahit, hiduplah seorang raja bijaksana yang sangat disegani oleh rakyatnya. Raja ini bernama Prabu Brawijaya. Kerajaan Majapahit dikenal sebagai kerajaan yang kaya raya, penuh dengan kebudayaan yang luar biasa. Salah satunya adalah kesenian pertunjukan yang sudah ada sejak zaman dahulu. Pada suatu malam, di sebuah istana yang dihiasi lampu-lampu terang, Raja Brawijaya duduk bersama para penasihatnya. Mereka tengah berdiskusi tentang cara agar kebudayaan di kerajaan ini semakin berkembang. Dalam diskusi itu, sang raja berkata dengan bijak, "Anak-anakku, kita memiliki seni dan kebudayaan yang sangat kaya. Tetapi, bagaimana jika kita menciptakan sebuah pertunjukan yang mampu menyatukan rakyat dari berbagai penjuru, yang bisa menghibur dan mendidik, sebuah seni yang bisa menyampaikan pesan-pesan luhur tentang kebaikan dan kebajikan?" Mendengar ucapan sang raja, para penasihat pun mulai berpikir keras. Mereka ingin mewujudkan ide besar sang raja. Namun, ada satu hal yang membuat mereka bingung, yaitu bagaimana caranya untuk membuat pertunjukan yang menarik hati banyak orang tanpa perlu menggunakan banyak sumber daya. Kemudian datanglah seorang dalang muda bernama Ki Gede. Ia seorang seniman yang sangat bijak dengan keterampilan luar biasa dalam menggambar dan melukis. Ki Gede sudah sering membuat wayang dari kulit, tetapi belum pernah ada yang menampilkan pertunjukan wayang kulit seperti yang dibayangkan oleh raja. Bagaimana jika kita menggunakan bayangan untuk menceritakan kisah? Kita bisa menciptakan sebuah pertunjukan yang tidak hanya menggunakan boneka atau wayang dari kayu, tetapi kita bisa menggunakan kulit yang tipis dan lentur, kemudian menciptakan bayangan di dinding dengan cahaya api, ujar Ki Gede. Raja Brawijaya tertarik sekali dengan ide itu. Itu ide yang sangat cemerlang. Bagaimana menurutmu jika kita membuat sebuah pertunjukan besar untuk rakyat yang bisa mengajarkan tentang nilai-nilai hidup? Dengan penuh semangat, Ki Gede pun mulai membuat wayang-wayang kulit pertama yang terbuat dari kulit sapi yang telah dibentuk dan diukir sedemikian rupa, sehingga setiap wayang memiliki karakter dan cerita yang berbeda. Setiap detail pada wayang kulit ini sangat diperhatikan, agar setiap gerakan dan ceritanya bisa memberikan pesan yang mendalam. Namun, meskipun Ki Gede sangat ahli dalam membuat wayang, ia merasa masih ada satu kekurangan. Wayang-wayang kulit itu tampak begitu cantik, tapi bagaimana agar orang-orang bisa memahami cerita yang ada? Lalu muncul ide besar lain dalam pikirannya. Ki Gede mulai memikirkan cara untuk memberikan suara pada wayang-wayang kulit itu. Ia meminta bantuan dari para seniman musik di kerajaan untuk membuat gamelan yang akan dimainkan saat pertunjukan. Gamelan ini akan menjadi musik pengiring yang menambah suasana magis pada setiap kisah yang disampaikan. Akhirnya, malam yang dinanti pun tiba. Pertunjukan pertama wayang kulit digelar di kerajaan Majapahit. Ketika malam mulai datang, api mulai menyala, dan bayangan wayang pun muncul di dinding besar istana. Para penonton yang datang terpesona melihat bagaimana kisah-kisah epik tentang para dewa, pahlawan, dan kisah-kisah dari Ramayana serta Mahabharata dipentaskan dengan sangat hidup meskipun hanya menggunakan bayangan. Ki Gede mulai memainkan wayang-wayang kulitnya. Dalam gelapnya malam, bayangan yang tercipta di dinding begitu indah. Dengan suara gamelan yang mengiringi, para penonton terhanyut dalam kisah yang penuh dengan perjuangan, pengorbanan, dan kebijaksanaan. Mereka pun belajar tentang nilai-nilai kehidupan melalui cerita-cerita ini. Raja Brawijaya sangat puas dan bahagia. Ia merasa bahwa seni pertunjukan wayang kulit ini bisa menyatukan rakyatnya, tidak hanya untuk menghibur, tetapi juga untuk mendidik mereka dalam hal kebaikan, moral, dan kehidupan yang penuh dengan kebijaksanaan. Wayang kulit pun mulai menjadi sangat terkenal di seluruh kerajaan Majapahit. Dari sana, seni ini menyebar ke berbagai daerah di Jawa dan sekitarnya.
hingga akhirnya wayang kulit menjadi salah satu warisan budaya yang sangat penting yang hingga kini terus hidup dan berkembang di Indonesia. Begitulah kisah asal-usul wayang kulit. Dari sebuah ide yang sederhana, tercipta sebuah seni yang mendalam dan penuh makna, yang kini menjadi bagian dari identitas budaya kita. Kisah ini mengajarkan kita bahwa seni, selain sebagai hiburan, juga bisa menjadi sarana untuk menyampaikan pesan-pesan moral dan kebijaksanaan. Semoga kita semua bisa menjaga dan melestarikan warisan budaya ini agar tetap hidup dan bisa dinikmati oleh generasi-generasi mendatang. Semoga kalian terinspirasi oleh kisah ini dan semakin mencintai seni dan budaya kita. Jangan lupa untuk terus belajar dan menjaga warisan budaya. Karena dari budaya kita bisa belajar banyak tentang kehidupan. Terima kasih sudah mendengar. Sampai jumpa di cerita berikutnya.